Pernah merasa badan kayak habis dihantam truk? Kepala berat, perut kembung, angin serasa berseliweran di dalam tubuh, dan semua obat rasanya nggak mempan? Stop! Jangan buru-buru ke dokter dulu. Coba kamu ingat tradisi kuno yang satu ini, kerokan. Ya cuma dengan koin receh dan minyak kayu putih, keajaiban bisa terjadi dalam hitungan menit. Garis-garis merah di punggung itu katanya jadi tanda angin jahat berhasil terusir. Tapi, tunggu dulu. Apa benar kerokan cuma mitos warisan nenek moyang? Atau justru ini adalah senjata rahasia yang selama ini diremehkan dunia medis? Gila, katanya kerokan bisa melancarkan darah, bikin tubuh enteng, bahkan bantu ningkatin imun. Masa ia cuma digosok-gosok bisa sembuhin banyak keluhan? Sebelum video ini dilanjutkan, sudilah Anda semua tekan like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Nah, di video ini kita bakal bongkar semua fakta gila soal kerokan yang bakal bikin kamu bilang, kenapa nggak dari kemarin aja gue dikerok? 1. Asal-usul tradisi kerokan. Kerokan bukan sekadar kebiasaan unik masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, ini adalah warisan budaya yang sudah melekat ratusan tahun dalam kehidupan orang Indonesia. Saat tubuh mulai terasa nggak enak, masuk angin, pusing, atau pegal-pegal, kerokan langsung jadi solusi instan yang terlintas di kepala. Tapi dari mana sebenarnya tradisi ini berasal? Ternyata, praktik kerokan ini punya akar yang sangat dalam di budaya Asia. Di Tiongkok dan Vietnam, praktik serupa dikenal dengan nama gua sha. Gua artinya menggosok, dan sha adalah istilah untuk warna merah atau darah kotor yang keluar ke permukaan kulit. Di sana, gua sha sudah digunakan selama ribuan tahun sebagai metode penyembuhan tradisional, dipercaya untuk memperlancar aliran energi atau qi dalam tubuh. Ketika pengaruh budaya Cina menyebar ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, konsep gua sha ikut terbawa. Namun di Indonesia, metode ini kemudian berkembang sesuai dengan kearifan lokal. Kita mengenalnya sebagai kerokan, dengan alat yang sangat sederhana, koin dan minyak kayu putih. Kerokan biasanya dilakukan di punggung, leher, atau dada. Area yang dianggap sebagai jalur angin di tubuh. Biasanya dilakukan oleh anggota keluarga, terutama orang tua kepada anak-anaknya. Nggak cuma pengobatan, tapi juga jadi bentuk perhatian dan kasih sayang dalam keluarga. Satu hal yang unik, kerokan juga dipercaya bisa menarik, masuk angin keluar dari tubuh. Ketika muncul garis merah atau bahkan kehitaman, banyak yang bilang, wah, masuk anginnya parah ini. Tapi anehnya, meski tampak sederhana, banyak orang merasa jauh lebih baik setelah kerokan. Tubuh lebih ringan, napas lega, bahkan nafsu makan balik lagi. Itu sebabnya, meski zaman makin modern dan rumah sakit makin canggih, kerokan tetap jadi andalan banyak orang. Apalagi saat gejala masih ringan, kerokan selalu jadi solusi pertama. Namun, apakah ini cuma sugesti? Apakah kerokan benar-benar punya efek nyata secara medis? Atau semua ini cuma tradisi turun-temurun yang terus dipercaya? Kita akan bahas jawabannya di bab berikutnya. 2. Efek kerokan pada tubuh secara fisik. Secara kasat mata, kerokan cuma gesekan antara koin dengan kulit yang dioles minyak. Tapi ternyata, di balik gerakan sederhana itu, ada reaksi biologis yang cukup kompleks yang terjadi di tubuh kita. Ketika kulit digesek, terjadi iritasi ringan pada permukaan kulit. Tubuh merespons iritasi ini dengan meningkatkan aliran darah ke area tersebut. Proses ini disebut vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah. Hasilnya, sirkulasi darah meningkat, dan inilah yang bikin area bekas kerokan menjadi merah. Aliran darah yang meningkat ini membawa oksigen dan nutrisi lebih banyak ke jaringan otot dan kulit. Ini membantu mengurangi ketegangan otot, mempercepat pemulihan jaringan yang lelah, dan membuat tubuh terasa lebih rileks. Itulah mengapa banyak orang bilang, setelah kerokan badan jadi enteng dan segar kembali. Selain itu, efek relaksasi dari kerokan juga bisa memicu pelepasan endorfin, hormon alami tubuh yang membuat kita merasa nyaman dan bahagia. Endorfin punya efek mirip obat pereda nyeri alami. Makanya, kerokan sering dirasakan bisa meredakan nyeri kepala, pegal,
atau bahkan mual. Yang menarik, efek psikologis dari kerokan juga cukup besar. Banyak orang yang sudah terbiasa kerokan merasa lebih cepat sembuh hanya karena percaya akan khasiatnya. Ini disebut efek placebo, di mana keyakinan seseorang terhadap suatu metode bisa ikut memengaruhi proses penyembuhan tubuh. Namun, bukan berarti kerokan menyembuhkan penyakit secara langsung. Yang disembuhkan biasanya adalah gejala ringan, seperti kembung, masuk angin, atau pegal-pegal. Artinya, kerokan lebih bersifat simptomatik, atau mengatasi gejala, bukan penyebab utama dari penyakit tersebut. Dan meskipun garis merah pada kulit tampak menakutkan, sebenarnya itu adalah hasil dari pecahnya kapiler darah di bawah kulit. Asal dilakukan dengan benar dan tidak berlebihan, hal ini tidak berbahaya. Jadi bisa disimpulkan bahwa secara fisik, kerokan punya dampak yang nyata, memperlancar sirkulasi darah, merelaksasi otot, dan menimbulkan rasa nyaman. Namun, kerokan bukan solusi ajaib. Efeknya bisa terasa, tapi harus dilakukan dengan bijak. 3 manfaat kerokan untuk kesehatan. Meski sering dianggap sebagai cara tradisional yang kuno, kerokan ternyata menyimpan beragam manfaat untuk kesehatan ringan sehari-hari. Bahkan beberapa manfaatnya telah diteliti secara ilmiah dan dibuktikan secara medis, meski masih perlu riset lanjutan. Berikut beberapa manfaat kerokan yang paling umum dirasakan. Mengurangi gejala masuk angin. Ini manfaat yang paling populer. Perut kembung, badan meriang, kepala pusing, mual, hingga menggigil. Semua dianggap gejala masuk angin di masyarakat Indonesia. Kerokan dipercaya bisa mengeluarkan angin dari tubuh. Meskipun istilah masuk angin tidak dikenal dalam dunia medis, gejala-gejala ini bisa dijelaskan secara ilmiah sebagai efek dari peredaran darah yang tidak lancar atau ketegangan otot. Meredakan pegal dan nyeri otot. Gesekan pada kulit saat kerokan membantu melancarkan peredaran darah dan melemaskan otot yang tegang. Ini sangat bermanfaat buat kamu yang sering duduk lama, kerja berat, atau begadang. Menghangatkan tubuh. Setelah kerokan, tubuh akan terasa hangat karena peningkatan sirkulasi darah. Efek ini membuat tubuh terasa lebih nyaman, apalagi saat cuaca dingin atau musim hujan. Memberikan efek relaksasi. Banyak yang merasa lebih rileks dan bisa tidur lebih nyenyak setelah kerokan. Ini karena tekanan lembut saat kerokan bisa membantu tubuh melepaskan ketegangan. Membantu mengurangi stres. Meskipun bukan obat anti-stres, kerokan bisa membantu tubuh merasa lebih tenang. Sentuhan dan perawatan fisik bisa memicu rasa aman dan nyaman secara psikologis. Namun meskipun kerokan punya banyak manfaat, penting juga untuk diingat bahwa kerokan bukan obat segala penyakit. Jika tubuh mengalami gejala serius seperti demam tinggi, nyeri hebat, atau muntah berkepanjangan, maka perlu ditangani secara medis. Kerokan tetaplah metode pengobatan ringan dan tradisional, yang bisa sangat membantu untuk keluhan kecil sehari-hari. Tapi jangan sampai jadi satu-satunya solusi untuk semua keluhan. 4 pandangan medis terhadap kerokan. Meski kerokan sudah sangat melekat di kehidupan masyarakat Indonesia, dunia medis punya pandangan tersendiri soal praktik tradisional ini. Kerokan dianggap sebagai bagian dari pengobatan komplementer, alias pelengkap, bukan pengganti dari pengobatan utama secara medis. Dalam dunia medis barat, istilah masuk angin tidak dikenal. Namun gejala yang sering disebut masuk angin, seperti badan pegal, mual, pusing, dan meriang, masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Biasanya, itu adalah gejala kelelahan, gangguan pencernaan, atau infeksi ringan. Nah, dalam kondisi seperti ini, kerokan bisa membantu mengurangi gejala secara sementara. Beberapa penelitian modern bahkan mulai melihat manfaat kerokan dari perspektif ilmiah. Salah satu studi yang dilakukan di luar negeri terhadap praktik guasha, versi internasional dari kerokan, menunjukkan bahwa metode ini bisa melancarkan peredaran darah mikro, mengurangi peradangan, dan merangsang pelepasan enzim antioksidan dalam tubuh. Efek ini cukup signifikan terutama pada pasien nyeri otot, sakit kepala ringan, dan masalah pernapasan. Namun, meskipun ada bukti manfaatnya, para dokter tetap menyarankan kerokan tidak boleh menggantikan pengobatan medis, apalagi untuk penyakit serius seperti demam tinggi berkepanjangan.
infeksi saluran pernapasan, gangguan jantung, hipertensi, masalah kulit sensitif atau luka terbuka. Selain itu, kerokan yang dilakukan sembarangan bisa berisiko. Misalnya jika tekanan terlalu keras, bisa menyebabkan memar berlebihan, pecahnya pembuluh darah kapiler, bahkan iritasi kulit yang parah. Apalagi jika alat yang digunakan tidak steril, bisa memicu infeksi. Dunia medis juga menekankan bahwa efek kerokan kadang bersifat placebo, yakni tubuh merasa lebih baik karena sugesti positif terhadap prosesnya. Ini bukan hal buruk, karena efek sugesti bisa membantu proses penyembuhan. Tapi jangan sampai kita mengabaikan tanda-tanda bahaya hanya karena merasa sudah dikerok dan enakan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kerokan memang punya potensi manfaat, selama digunakan secara bijak dan sebagai pelengkap dari gaya hidup sehat. Jangan sampai karena terlalu percaya pada kerokan, kita jadi mengabaikan pengobatan yang sebenarnya dibutuhkan. 5 tips aman dan efektif saat kerokan. Kalau kamu sering melakukan kerokan, penting banget untuk tahu cara yang benar supaya tetap aman dan bermanfaat. Jangan asal kerok, apalagi kalau dilakukan pada anak kecil, orang tua lanjut usia, atau mereka yang punya riwayat penyakit tertentu. Berikut beberapa tips penting agar kerokan tetap aman dan memberikan hasil yang maksimal. Gunakan alat yang bersih dan tumpul. Koin, sendok, atau alat khusus kerokan harus steril dan tidak tajam. Hindari menggunakan benda yang bisa melukai kulit. Selalu oleskan minyak sebelum dikerok. Minyak kayu putih, minyak zaitun, atau balsem bisa digunakan agar gesekan lebih halus dan tidak melukai kulit. Jangan dikerok kering. Lakukan di area yang aman. Fokus pada punggung, leher, dan bahu. Hindari wajah, dada bagian depan, dekat jantung, perut bagian bawah, atau area dengan kulit tipis dan sensitif. Atur tekanan saat mengerok. Jangan terlalu kuat. Tekanan berlebihan bisa menyebabkan memar parah dan nyeri setelah kerokan. Batasi frekuensi kerokan. Jangan terlalu sering dikerok, terutama di tempat yang sama. Biarkan kulit pulih dulu, minimal beberapa hari. Perhatikan kondisi tubuh. Jangan lakukan kerokan saat kamu sedang mengalami luka, demam tinggi, masalah kulit, atau jika kamu punya penyakit pembuluh darah dan tekanan darah tinggi. Perhatikan warna garis kerokan. Garis merah pekat tidak selalu berarti angin keluar banyak. Bisa saja itu tanda kapiler darah pecah. Jika garis sangat gelap dan tidak hilang dalam beberapa hari, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Selain itu, penting untuk diingat bahwa kerokan bukan untuk semua orang. Anak di bawah usia 5 tahun sebaiknya tidak dikerok. Begitu pula ibu hamil, penderita diabetes, atau orang dengan gangguan pembekuan darah. Kalau kamu ingin kerokan yang lebih modern, sekarang juga sudah ada alat-alat guasha dari batu giok yang bisa digunakan dengan teknik pijat ringan. Ini bisa jadi alternatif yang lebih lembut dan tetap memberi manfaat relaksasi. Ingat, apapun bentuknya, utamakan keselamatan dan kebersihan saat melakukan kerokan. 6. Apakah kerokan perlu dilestarikan? Pertanyaan besar yang sering muncul. Di era modern ini, apa kerokan masih relevan? Atau sebaiknya ditinggalkan karena dianggap kuno? Jawabannya justru mengejutkan. Kerokan bukan hanya perlu dilestarikan, tapi juga perlu diedukasi ulang dengan pendekatan yang lebih modern. Kerokan bukan sekadar teknik penyembuhan. Ia adalah simbol kearifan lokal, perawatan dengan sentuhan kasih, dan bentuk perhatian dalam keluarga. Ingat, kerokan itu sering dilakukan oleh ibu ke anak, suami ke istri, atau antar teman dekat. Di balik gesekan koin itu, ada momen keintiman dan rasa nyaman yang tak bisa digantikan dengan obat apapun. Selain itu, kerokan juga bisa jadi alternatif ringan untuk mengatasi gejala ringan seperti masuk angin, pegal, atau kelelahan. Saat kamu belum punya akses ke dokter atau butuh pertolongan cepat, kerokan bisa jadi solusi praktis yang murah dan mudah. Namun, agar bisa terus relevan, kerokan harus dikemas dengan pemahaman modern. Bukan lagi percaya mitos, angin keluar, tapi lebih pada efeknya terhadap relaksasi, peredaran darah, dan psikologis. Pelestarian kerokan juga bisa jadi cara kita menjaga budaya Indonesia di tengah serbuan gaya hidup instan dan teknologi tinggi.
Jangan sampai nanti generasi muda bahkan tidak tahu cara kerokan, padahal ini adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Bayangkan, di masa depan, kita tetap bisa menikmati manfaat kerokan, tapi dengan standar kebersihan yang baik, edukasi yang benar, dan bahkan dikombinasikan dengan sains modern. Itu baru namanya pelestarian yang cerdas. Jadi, kerokan bukan hanya perlu dipertahankan, tapi juga diangkat martabatnya, dari sekadar kebiasaan kampung, menjadi bagian dari warisan budaya yang punya nilai kesehatan dan emosional luar biasa. Kerokan bukan sekadar tradisi lama, tapi bukti bahwa kearifan lokal bisa jadi solusi kesehatan sederhana yang tetap relevan di zaman modern. Di balik gesekan koin dan minyak kayu putih, ada relaksasi, kenyamanan, dan sentuhan kehangatan yang kadang justru lebih manjur dari obat mahal. Tapi ingat, manfaat kerokan hanya akan maksimal kalau dilakukan dengan cara yang benar, aman, dan tidak berlebihan. Jangan ragu untuk kombinasikan dengan gaya hidup sehat dan konsultasi medis jika perlu. Nah, kalau kamu merasa konten ini bermanfaat atau kamu punya pengalaman unik soal kerokan, tulis di kolom komentar ya. Dan tentu aja, biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya seputar kesehatan, tradisi, dan gaya hidup alami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sekarang juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan, dan kalau masuk angin ya, kamu tahu harus ngapain.